tanggal 19 Agustus tahun 1979, telepon di kantor Sheriff wilayah Marin County, San Francisco, berdering. John Kane, dengan suara terbata-bata berbicara lewat telepon. "Eda, istri saya, belum pulang. Ia berangkat tadi pagi mendaki gunung dan berjanji akan pulang sebelum senja. Tapi sampai malam begini ia belum kembali." Eda Kane bukan pendaki pemula. Ia sudah ikut tim pendaki untuk daerah Gunung Tamalpais, sejak 5 tahun sebelum ia dinyatakan hilang. Perempuan 44 tahun itu memang pencinta alam berat. Naik pagi turun sore untuk menghilangkan kepenatan sehabis bekerja bukanlah hal yang luar biasa. Itu adalah kegiatan rutin akhir minggunya. Penduduk Mill Valley, yang jaraknya hanya 2 km dari San Francisco, ini bekerja di sebuah bank. Sementara sang suami, John Kane, bekerja sebagai sales peralatan olahraga. Mill Valley sendiri adalah sebuah kota kecil yang nyaman dan tenang, diapit oleh dua buah sungai Old Mill Creek dan Arroyo Conte Madera del Presidio. Kota ini masuk dalam wilayah Marin County, San Francisco. Ini memang tempat yang cocok beristirahat akhir pekan. Sedikit berjalan saja, sekitar 2 mil orang akan sampai di kaki Mount Tamalpais, gunung tinggi yang dijuluki The Sleeping Lady. Rick Keaton, petugas jaga di kantor sheriff, pergi melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan John. Mobil Eda, sebuah VW kodok, terlihat di lapangan parkir Mountain Home Inn. Sementara anjing pelacak tidak dapat membawa para pencari menemukan Eda karena hari amat gelap. Keesokan paginya, begitu matahari bersinar, para petugas pencari beraksi dibantu anjing pelacak. Eda ditemukan sudah tak bernyawa. Posisinya seperti bersimpuh dengan wajah menelungkup ke tanah. Ia seolah-olah tengah memohon kepada seseorang sebelum peluru dari senjata kaliber 44 Bulldog dimuntahkan untuk menghabisi jiwanya. Semua perlengkapan hikingnya tercecer di tempat lain, jauh dari tubuhnya yang ditemukan tanpa busana. Inilah pembunuhan pertama di tempat setentram Mill Valley. Kota kecil itu gempar. Buat saya, peristiwa ini sungguh menyedihkan. Orang tidak lagi bisa menikmati pendakian. Tak ada ketentraman ketika tengah menikmati alam, keluh seorang ranger, Bob Walker. Dari keterangan para pendaki yang melakukan perjalanan di sekitar minggu nahas itu didapat keterangan tentang seorang pemuda bergaya aneh dengan rambut pirang, yang berwajib lalu membuat sketsa pemuda yang dicurigai tersebut. Selain pemuda itu, sheriff juga curiga terhadap John Kane, 60. Rick Keaton sempat mengawasi John selama beberapa lama. Namun, kecurigaan itu pun akhirnya gugur, setelah muncul alibi John yang kuat. Pada hari Eda dibunuh, ia terserang artritis dan hanya diam di rumah, menanti Eda. Sementara kehidupan John pun bersih dari penyelewengan, begitu pula Eda. Kasus pembunuhan Eda Kane yang penuh misteri belum tuntas ketika polisi mendapat laporan tentang ditusuknya Mary Frances Bennett yang sedang jogging pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober tahun 1979. Tubuhnya yang penuh luka tikaman ditemukan tersuruk di sekitar Lincoln Park, San Francisco. Dua pembunuhan di atas, yang kebetulan korbannya wanita, membuat orang-orang sekitar San Francisco ketakutan. Mill Valley pun jadi sepi dari acara pendakian. Tapi buat Barbara Schwartz, 23, rasa ketakutan itu sedikit demi sedikit terkikis setelah tahun 1979 dilewati. Sabtu, tanggal 8 Maret tahun 1980, Barbara Schwartz mulai mendaki Sleeping Lady, lah sempat berkenalan dengan Pat dan Peter. Mereka bertiga naik bersama sampai pertengahan perjalanan. Setelah beristirahat, Pat dan Peter meneruskan perjalanan, sementara Barbara masih ingin duduk di bawah kerindangan pohon. Saat itu sekitar pukul 17.30. Ian Christie, seorang pendaki lainnya, berjalan mendekati tempat Barbara. Cahaya matahari yang samar-samar lewat celah-celah pepohonan yang tinggi membentuk siluet tubuh Barbara yang seperti menari. Rambut wanita cantik itu seperti berayun, sementara seorang pria berhidung seperti elang berada di hadapannya. Ian Christie mengira lelaki itu teman Barbara, tetapi begitu ia semakin dekat, tampak sinar matahari menimpa benda logam berkilat. Mata pisau. Pria itu berkali-kali menikam Barbara. Sementara tangan Barbara berusaha menahan serangan pria berambut licin tersisir ke belakang itu. Akibat teriakan Ian Christie, pria itu lari meninggalkan Barbara yang langsung rebah ke tanah. Serta-merta Ian Christie turun mencari pertolongan. Dalam sekejap jalur pendakian gunung penuh polisi dan dokter. Namun, Barbara tak tertolong lagi. Bagian dada dan lehernya memperlihatkan bekas tikaman berkali-kali. Sebuah kacamata bifokus ditemukan di samping tubuh Barbara.
Senjata yang dipakai menikamnya diperkirakan sebuah pisau yang panjangnya 10 inci dengan lebar 1 inci. Pisau yang mematikan itu ditemukan pada tanggal 11 Maret tahun 1980 oleh dua anak sekolah menengah di Matt Davis, jalur hiking paling rendah di sekitar Mount Tamalpais. Berdasarkan keterangan Ian Christie, dibuat sketsa seseorang dengan ciri berusia antara 25 sampai 40 tahun, tinggi 5 kaki 10 inci, berat 77 kg, kelihatan ramping, berwajah bersih, berambut hitam bergaya modern dengan sisiran ke belakang. Hidungnya bengkok, mengenakan celana warna gelap dengan jaket kotak-kotak gelap. Sementara Sheriff Mill Valley, Al Hohenstein, yang dibantu Detektif Rick Eaton dan Kapten Robert Gadini masih direpotkan dengan kematian 3 orang wanita ini, di West Point Inn, areal yang masuk Mount Tamalpais, telah ditemukan lagi mayat Ann Elderson, 26. Gadis cantik berambut pirang ini dilaporkan tidak pulang ke rumah sesuai janjinya pada orang tuanya pada Columbus Day tanggal 13 Oktober tahun 1980. Ann Elderson mati dengan luka tembakan di kepala, dengan posisi berlutut seperti posisi Eda Kane. Pakaiannya seperti habis dibuka. Pada celana dalamnya ditemukan bercak sperma. Hohenstein yakin, trial site killer beraksi lagi. Dari laboratorium kriminal di Santa Rosa, Dr. Richard Waller bersama Dr. Jindri memeriksa semua temuan di tubuh korban. Sperma yang melekat di pakaian dalam Ann dideteksi, tipe sperma si pembunuh adalah tipe A dengan rumus PGM1+1. Sementara senjata yang digunakan adalah senjata kaliber 38 buatan Winchester. Kematian Ann akibat tembakan dari belakang pada kepalanya. Hohenstein mengamati kematian wanita-wanita di atas selalu terjadi pada hari libur. Eda Kane pada hari Minggu, Mary Frances hari Minggu juga, Barbara Schwartz hari Sabtu, sementara Ann pada Columbus Day. Bisa ditarik kesimpulan bahwa si pembunuhnya adalah seorang pekerja. Telah melakukan aksinya pada saat libur. Selain itu, posisi para korban selalu berlutut, seolah-olah si pelaku memaksa korban melakukan suatu ritual tertentu. Belum lagi polisi Marin County rampung menyelesaikan perkara Ann Elderson. Masuk laporan dari June Berry, teman keluarga McDermott, yang menyatakan selama beberapa hari ia tak mendapat telepon dari Helen McDermott. Lah ingin polisi mengecek keadaan nenek tua berusia 75 tahun itu. Tanggal 16 Oktober pukul 21.10, Deputi Miklos dan Cooper mendatangi rumah Helen McDermott. Mobil Helen ada di garasi, sementara ruang dalam gelap gulita. Kedua orang itu membongkar paksa kunci dan masuk ke dalam rumah. Dengan lampu senter, mereka memeriksa isi rumah. Ketika masuk ke dapur, tercium bau makanan basi dengan piring kotor bertumpuk. Ketika hendak melongok ke sebuah kamar, pintu sulit dibuka. Setelah didobrak paksa, terlihat sesosok tubuh lelaki terkapar di lantai dekat pintu dengan 5 luka tembakan, 1 di telinga kanan, 4 melubangi belakang kepala. Cooper memperkirakan paling tidak ia sudah jadi mayat 12 jam yang lalu. Miklos dan Cooper dengan mengendap-endap membuka kamar yang lain. Di atas ranjang terbaring tubuh renta seorang perempuan tua bermuka pucat, lah tampaknya ditembak selagi tidur. Namun, di atas selimutnya ada secari kertas yang berbunyi, "Hei otak udang, kalau kamu sedang membaca ini, kamu sudah terlambat. Tangkaplah saya lewat surat kabar atau majalah." Head, yang tinggal di rumah itu adalah Helen McDermott, 75, dengan 2 anaknya Edwin, 44, dan Mark, 34. Jasad yang ditemukan adalah jasad Helen dan Edwin. Lalu, kemana Mark? Rumah itu nampaknya sudah ditinggalkan selama beberapa hari. Polisi pun melacak Mark McDermott, pegawai sebuah restoran di sekitar Mill Valley, Denny Restoran. Menurut Larry Norris, asisten manajer restoran, Mark minta dibayar lebih dulu pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober tahun 1980. Lah minta $100 AS. Katanya, ia akan keluar kota. Hal itu melanggar aturan perusahaan, lah hanya diberi $50 AS. Selain itu dari keterangan para tetangga, didapat informasi bahwa mereka mendengar bunyi tembakan pada Senin tengah malam tanggal 13 Oktober tahun 1980, hari yang sama dengan saat Ann Elderson hilang. Mula-mula sebuah tembakan, lalu sunyi. Kemudian sebuah tembakan lagi, setelah itu terdengar 5 tembakan tanpa henti. Pada hari itu Mark pulang dari restoran pukul 1.45. Dari pemeriksaan kedua mayat, didapat data bahwa mereka dibunuh dengan senjata semi-otomatis kaliber 22 dan ditembak dari jarak dekat. Catatan polisi memuat nama Mark McDermott yang masuk penjara pada tahun 1961, saat ia berusia 15 tahun, karena mengancam 2 pemuda dengan senjata.
Di penjara ternyata ia diperkosa oleh narapidana lain, sehingga merasa trauma. Marlon Irving, teman lamanya, berpendapat Mark sebenarnya orang yang toleran dan baik. Namun, rasa marahnya sudah tak terkendali ketika dua orang temannya menghina dirinya. Selain itu, sejak usia 7 tahun Mark diketahui menderita kelainan ensefalitis dan sering terkena blackout. Sejak ia masuk penjara mentalnya amat terganggu, pernah mencoba bunuh diri sekeluarnya dari penjara pada usia 19 tahun, Januari tahun 1965, kemudian 1969, dan 1972, juga keluar masuk rumah sakit perawatan jiwa. Ia dirawat oleh psikiater, Dr. Kress. Bicara soal perawatan jiwa, ternyata dua anak lelaki keluarga McDermott sejak tahun 1959 bergantian keluar masuk rumah perawatan jiwa. Mark dirawat sampai 6 kali, dan pada tahun 1970 Edwin dan Mark malah masuk bersama-sama di Mendocino State Hospital. Edwin didiagnosis menderita skizofrenia kronis, bahkan kemudian menjadi gila. Helen sering menengok mereka berdua di tempat perawatan. Namun menurut William Simmons, psikiater dan pekerja sosial pada Mendocino State Hospital, Helen terlalu memberi perhatian terhadap Edwin. Wanita ini cenderung skizofrenik, yakni individu yang lewat kata-kata atau sugestinya dapat membuat orang lain menderita gejala skizofrenia seperti halusinasi, ketergantungan, ritual, kepercayaan yang salah, dan khayalan. Helen dan kedua anaknya terus hidup serumah, setelah suaminya meninggal pada tahun 1966. Rumah mereka yang kecil hanya mempunyai 2 buah kamar. Sebuah untuk Helen, dan sebuah kamar yang lain untuk Edwin yang gila berat dan Mark. Dari teman-teman di tempat Mark bekerja diperoleh keterangan, Mark amat membenci kakaknya, Edwin, merasa ibunya terlalu melindungi saudaranya itu dan ia pun merasa terganggu oleh penyakit Edwin. Ketika Mark disarankan untuk pindah rumah oleh teman-temannya, ia merasa tak sanggup berpisah dengan keluarganya. Maka dari itu apabila merasa amat tertekan akibat situasi keluarganya, ia jadi tidak ramah terhadap teman kerjanya. Bahkan ia suka minum-minum sampai mabuk dan sering tak sadarkan diri. Sejak Edwin dinyatakan sakit pada tahun-tahun 1968 sampai tahun 1969, mulailah ada catatan kejahatan kecil yang dilakukan Mark, mulai dari pencurian mobil, uang, atau senjata. Foto Polaroid yang diambil tahun 1974 memperlihatkan seorang pemuda berambut pirang, dengan kacamata yang menutupi mata birunya. Pengejaran terhadap Mark pun dimulai. Konon sebelum pergi pada tanggal 15 Oktober tahun 1980, ia mampir ke apotek dekat Mill Valley dan berkata bahwa ia akan pindah ke Montana. Selama 3 tahun belakangan ini, Mark sering berkorespondensi dengan Guy Wright dari San Francisco Examiner. Dalam suratnya tertanggal 19 Oktober tahun 1980, ia merasa dituduh sebagai trial site killer, membantah melakukan pembunuhan terhadap 4 orang wanita di sekitar Mount Tamalpais, memang sedang buron, dan tak segan-segan membunuh orang jika langkahnya terhadang. Namun, ia menyangkal melakukan pembunuhan terhadap 4 wanita di atas. Mark pun diketahui mempunyai pistol kaliber 22 dan 38 buatan Smith dan Wesson. Surat-suratnya berdatangan dan ia tetap menyangkal sebagai trial site killer. Suratnya tertanggal 20 Oktober tahun 1980 kepada Kapten Gadini menjelaskan bahwa ia tidak terima dituduh sebagai pembunuh di Mount Tamalpais, pun tak akan pernah mau masuk ke penjara. Gadini meminta Mark untuk meneleponnya pada nomor 479-7233. Pada sore hari masuk telepon ke kantor Gadini, katanya Mark akan ada di Civic Center, San Rafael, dan akan membunuh atau bunuh diri. Namun, penelepon tidak memberitahukan namanya. Polisi San Francisco langsung ke sana dan menangkap seorang pemuda. Namun, pemuda itu lebih tinggi 2 inci dan rambutnya berwarna lebih muda. Setelah diinterogasi, pemuda itu dilepaskan karena bukan Mark McDermott. Tanggal 24 Oktober tahun 1980, Sheriff Hohenstein, atas saran Dr. William Mathis, psikolog, membuat tulisan di San Francisco Examiner yang menyatakan bahwa kalau mau menyerahkan diri, ia akan diperlakukan dengan baik. Gadini juga dibimbing oleh Dr. William Mathis dalam menghadapi telepon Mark. Usul itu mendapat tanggapan. Mark berkata, ia akan menyerahkan diri setelah urusannya beres, ia minta waktu. Pukul 15, tanggal 27 Oktober tahun 1980, Mark masuk ke box telepon umum dan menelepon Kapten Gadini. Ia bercerita tentang senjata yang dimilikinya.
Sebuah pistol kaliber 22 dan 38. Ia sekali lagi membantah menembak 4 wanita di atas, tetapi mengakui membunuh Edwin dan ibunya, Helen. Sedangkan peluru yang tinggal sedikit di pistolnya dihabiskan untuk membunuh kucingnya yang sakit tumor. Ia mau menyerahkan diri apabila tuduhan sebagai trial side killer dicabut. Gadini berjanji untuk tidak menghubung-hubungkan Mark dengan kematian 4 wanita di atas. Maka pada pukul 16, tanggal 27 Oktober tahun 1980, Mark menyerahkan diri. Saya lelah pergi ke sana kemari, mulai Alejo, Corte Madera, Oakland, dan Richmond, katanya. Sesuai dengan janji, Kapten Gadini membuat pernyataan di depan pers bahwa polisi belum dapat membuktikan hubungan Mark McDermott dengan pembunuhan 4 wanita di Mount Tamalpais. Polisi masih mencari bukti-bukti lain. Meskipun begitu, Mark tetap masuk penjara. Masyarakat yang yakin trial side killer sudah tertangkap merasa lega, biarpun Mark tidak langsung dikaitkan dengan pembunuh maniak itu. Namun belum sebulan Mark McDermott ditahan, 2 gadis dikabarkan hilang ketika tengah melakukan pendakian ke Mount Tamalpais dari Semenanjung Point Reyes. Tanggal 28 November tahun 1980, Diane O'Connell dan Shauna May dilaporkan oleh teman-temannya hilang. Padahal sebelumnya mereka bersama-sama mendaki gunung dan saling berlomba untuk sampai di puncak. Tapi, begitu teman-teman mereka sampai di puncak, Diane dan Shauna tak muncul-muncul. Ditunggu sampai sore di bawah pun tak ada kabar. Pencarian dilakukan selama 2 hari. Seluruh ranger alias polisi hutan dimintai bantuan. Reno Tiny, salah seorang ranger, akhirnya melihat sesuatu berwarna putih mencuat dari belukar. Setelah didekati ternyata itu adalah 2 pasang kaki yang memakai sepatu hiking putih. 2 sosok mayat telungkup di tanah. Mereka sulit dikenali karena telah membusuk. Yang tersisa adalah blus dan celana jeans saja. Ternyata dalam pencarian Diane O'Connell dan Shauna May ini tak disengaja ditemukan sepasang mayat lagi yang sudah tinggal sisa-sisa saja. Ternyata mereka adalah Rick Stower, pengawas pantai Turok Station di sebelah barat Petaluma, dan tunangannya, Cindy Moreland. 2 saksi mata melihat mereka terakhir kali di toko buku di Point Reyes pada tengah hari tanggal 11 Oktober tahun 1980. Autopsi yang dilakukan Dr. Waller dan Dr. Jindri serta disaksikan oleh Ray Maynard dari kepolisian menerangkan bahwa keempatnya ditembak. Diana O'Connell ditembak dengan 1 kali tembakan setelah mati, namun kematiannya akibat jerat di lehernya. Sementara Shauna May mati akibat ditembak dengan 3 peluru. Stower mati dengan tembakan sebuah peluru di kepala. Demikian juga Cindy. Para dokter yakin bahwa peluru yang ditembakkan ke Diane O'Connell dan Shauna May sama dengan peluru yang ditembakkan ke Cindy Moreland. Senjata yang digunakan adalah kaliber 38. Pada mayat Diane ditemukan sperma pelaku, sementara pada Shauna ditemukan sperma di vagina dan anusnya. Pada Cindy ditemukan sedikit sperma di pakaian dalamnya saja. Rumusnya PGM 1+1, sama seperti yang ditemukan pada N. Ditemukannya 4 mayat sekaligus tentulah membuat pihak berwajib turun tangan semua. Semua aparat bersatu untuk memecahkan persoalan ini sampai ke FBI. Psikolog yang berpengalaman selama 38 tahun R. William Matthews pun ikut serta meneliti kasus pembunuhan yang dimulai sejak Maret tahun 1980. Lah begitu sok akan kebrutalan si pembunuh. Berdasarkan pengamatan psikolog, si pembunuh mempunyai masalah dengan wanita. Buktinya, korbannya selalu wanita dan sebelum dibunuh, mereka selalu menjalani ritual seolah-olah si korban memohon agar si pembunuh membiarkan mereka hidup. William Matthews memperingatkan Sheriff Hohenstein akan aksi si pembunuh yang pasti akan muncul lagi. Korbannya itu selalu dipilih dan sudah lama diamati. Tampaknya, pelaku mempunyai kelainan jiwa. Atas dasar itu disebarluaskan peringatan untuk tidak mendaki gunung sendirian, apalagi bagi wanita. Jangan pernah memisahkan diri dari rombongan. Kantor Sheriff Hohenstein pun membuka ruangan khusus untuk menampung informasi dari masyarakat yang melihat seseorang yang mencurigakan di sekitar tanggal-tanggal pembunuhan. Banyak informasi yang masuk, namun kebanyakan membingungkan. Salah satu informasi itu mengatakan, seorang pria selalu berada di sekitar tempat kejadian, lah berkacamata, bertopi bisbol, memakai jeans, dan ransel biru. Sheriff Marin County sampai berani menaikkan uang imbalan dari $25.000 AS menjadi $37.000 AS bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang si pembunuh maniak. Sheriff dan aparat keamanan Marin County khususnya, begitu geram. Bagaimana mungkin tempat berlibur yang tenang bisa dijadikan tempat pembantaian?
Padahal Mount Tamalpais yang cantik seperti putri berbaring itu sudah lama menjadi tempat rekreasi. Gunung-gunung itu melatar belakangi Golden Gate. Jadi, jika melewati jembatan itu, orang akan begitu terpesona oleh paduan alam pegunungan dengan sungai yang mengalir di bawahnya. Selain itu masyarakat pun resah. Mereka berdiskusi bagaimana mengatasi si pembunuh, bahkan sampai diadakan kursus bela diri. Orang-orang yang tadinya tidak suka kekerasan, kini tiba-tiba membawa senjata kemanapun mereka pergi. Hal yang tidak mengenakan juga adalah kenyataan bahwa orang-orang saling curiga. Siapa tahu si tetangga adalah si pembunuh maniak yang dicari. Berbagai cara ditempuh untuk menjerat si pembunuh. Salah satunya dengan memuat imbauan di media massa agar si pembunuh menyerahkan diri dan membuka kontak telepon. Yang menarik perhatian adalah dua telepon yang masuk pada tanggal 4 Desember tahun 1980, pukul 23 dan pukul 23.24. Keduanya berasal dari suara yang sama. Suara seorang pria matang, tapi tampaknya dia seorang yang manja. Dia menyatakan dirinya sebagai si pembunuh, ia tahu banyak tentang pembunuhan itu, ia mengaku sebagai orang buruan yang dikejar-kejar untuk disuruh membunuh. Suara itu selalu menghantui saya. Saya selalu bermimpi tentang korban-korban saya dan saya tak bisa tidur, katanya. Ia meminta bantuan untuk menghentikan tindakannya. Sayangnya, telepon diputuskan ketika William Mathis datang. Misteri terus menyelimuti pembunuhan demi pembunuhan. Sheriff Hohenstein diminta untuk turun, karena tak berhasil menguak misteri pembunuhan beruntun ini. Namun, sebuah peristiwa di hutan Santa Cruz terjadi pada tanggal 30 Maret tahun 1981. Ellen dan tunangannya Steve pergi ke Santa Cruz untuk berlibur. Mereka berangkat tanggal 29 dan bermalam di sana. Pada tanggal 30 Maret tahun 1981, pasangan itu berjalan-jalan sambil membuka peta. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mendaki Mount Tamalpais. Ellen yang suka hiking merasa jalur yang mereka pilih tidak terlalu berat. Tujuan mereka adalah sebuah tangga tinggi yang disebut Cathedral Grove, yang banyak ditumbuhi pohon tinggi dengan bentuk berkeliling seperti gereja gaya gotik. Perjalanan dari bawah ke Cathedral Grove memakan waktu 2 jam. Pasangan itu tengah menikmati pemandangan unik dari pepohonan ketika kilatan emas menyilaukan mereka. Ternyata seorang pendaki tampak turun dari atas menuju tempat mereka. Karena jaket orang itu berwarna kuning emas, sinar matahari memantulkan warna kuning emasnya. Pria itu makin dekat, sementara pasangan ini sudah berniat turun untuk pulang. Mereka berpapasan. Tiba-tiba pria tadi meraih jaketnya, dan sesuatu terjadi begitu cepat. Saya ingin kalian berdua ikut ke semak-semak, katanya mengancam. Tanpa bisa berbuat apa-apa keduanya mengikuti kemauan pria itu. Steve mencoba membuka pembicaraan dengan mengatakan mereka tak membawa uang banyak, saya tidak perlu uang atau barang. Saya perlu yang lain. Kamu pasti sudah tahu keinginan saya, katanya lagi. Ellen panik. Steve, jangan percaya kata-katanya. Ia pasti akan membunuh kita. Namun, Steve mencoba mengulur waktu dan mencoba mengingat-ingat wajahnya. Matanya besar, alisnya melengkung, kulitnya putih, rambutnya hitam, agak berombak di belakang. Lubang hidungnya lebar, bicaranya pendek-pendek dan agak gagap. Steve disuruh membelakangi dirinya. Begitu Steve berbalik, ia mendengar 2 tembakan dilepaskan. Setelah itu ia merasa terpukul sesuatu di lehernya. Semuanya pun gelap. Samar-samar ia masih mendengar langkah-langkah menjauh. Steve perlahan-lahan mencoba bangun dan mencari suara langkah itu. Di kejauhan, pria berjaket kuning emas berjalan turun. Steve merasa kepalanya sakit, tapi ia ingat Ellen. Ellen menelungkup di sebelahnya. Ketika ia berusaha membangunkannya, darah mengalir dari kepalanya. Ah, Ellen. Keluh Steve terpukul. Rasa sakit dan panik, takut si pembunuh kembali lagi, membuat Steve menyeret tubuhnya untuk bangun. Ia mencoba mencari jalan turun. Di tengah jalan ia berpapasan dengan 2 orang pendaki, Lee Fritz, dan anaknya, Ken. Tolong, saya diserang orang. Ellen, kekasih saya ditembak. Katanya, ia tak sadar darah mengalir dari lehernya. Hati-hati, si pembunuh masih di sekitar sini. Lee dan anaknya turun mencari bantuan. Steve yang ditinggal sendirian berusaha turun lagi, ia bertemu dengan 3 pendaki lainnya, Rearden, Morse, dan Maureen Thorpe. Steve langsung ditolong dibaringkan di atas meja perkemahan. Maureen Thorpe, salah seorang pendaki, untungnya seorang perawat. Sementara Steve berbaring ditunggui Maureen, Rearden mencari bantuan untuk mengangkut Steve, sementara Morse naik ke atas untuk mengecek kondisi Ellen.
Ketika Morse sedang menuju tempat Ellen, seorang pria berjaket kuning mendekati tempat Steve berbaring. "Lady, lekas lari, pria itu yang menembak saya," kata Steve sambil mencoba bangun dan menyelamatkan diri. Maureen lari dan berhasil menyusul Morse. Sementara Steve turun ke bawah di mana banyak orang berkumpul untuk mulai mendaki. Jeritan kaget terdengar ketika mereka melihatnya bersimbah darah. Steve dibawa ke rumah sakit dengan mobil sepasang suami istri. Lee Fritz dan anaknya yang menstop mobil yang lewat. Ketika Lee hendak pulang, sebuah mobil van warna merah hampir melanggarnya. Pengemudinya pria berjaket kuning. Lee Fritz curiga, mungkin dialah si pembunuh. Ia pun memberitahu polisi lewat telepon di lapangan parkir para pendaki. Banyak saksi yang kemudian memberikan masukan ke polisi. Steve memberikan gambaran detail tentang si penyerang. Begitu juga Lee Fritz dan anaknya, Morse dan Maureen Thorpe. Polisi menyebarluaskan sketsanya sampai masuk telepon yang mengatakan, "Saya Roberta." Pria di sketsa ini adalah David Carpenter. "La pernah hendak memperkosa anak saya." Dialah pria yang masuk penjara pada tahun 1960 di San Francisco karena melakukan penganiayaan. David Joseph Carpenter memang bekas narapidana yang dipenjara tahun 1960 dan dibebaskan pada tahun 1969. La masuk penjara karena melakukan penganiayaan dan perkosaan terhadap Lois DeAndrade, 32. Nona DeAndrade menderita memar di kepala karena dipukul kepalanya dengan palu. Dari catatan pembebasannya diketahui adanya catatan tambahan saat ia menjalani masa percobaan menuju pembebasan, ia tak boleh berada dekat dengan wanita. Atas dasar konsultasi psikologi selama di tahanan, Carpenter mengaku ia mempunyai keinginan besar dalam melakukan hubungan badan. Namun, ia juga membenci wanita. Karena menurut dirinya, wanita itu sama dengan ibunya yang amat mendominasi dirinya. David Joseph Carpenter lalu ditangkap ketika sedang menuju tempat kerjanya, telah mengenakan jaket kuning khasnya. Sementara barang bukti lainnya ditemukan di rumahnya, yang juga tempat tinggal kedua orang tuanya di Sussex Street 32. Dari penelusuran alibi, diketahui ia memang berada di sekitar tempat-tempat terjadinya pembunuhan. Selain itu, pada saat Eda Kane ditembak, tetangganya melapor bahwa senjata kaliber 44-nya hilang. Sementara senjata kaliber 22 dan 38 ditemukan di mobil van merahnya yang hampir menabrak Lee Fritz. "Jangan sakiti saya warga yang baik," katanya tergagap.